Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini kali Pak, bagian dia sama aja. Alhamdulillah, kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan dan kita menjalankan kesempatan dengan baik. Semoga langkah kita ditulis sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita di majelis ilmu akan menggugurkan segala dosa-dosa kita dan kita menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Kalaulah salat hukumnya wajib, kalaulah puasa Ramadan hukumnya wajib, maka mencari ilmu pun hukumnya wajib seperti wajibnya salat. Talabul ilmi fariidatun, mencari ilmu itu wajib ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Salawat kita, salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita selalu mengucapkan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kelak pada hari kiamat kita mendapatkan bagian syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab kita sampai pada halaman 16. Halaman 16. Halaman 16 pada ayyuhal walad, baris keempat. Baris keempat halaman 16 sampai kepada ayyuhal walad. Wahai anak, kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsika an-nawm. La a'lamu ma kana al-ba'ithu fihi in kana layla عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك
summa wailun laka. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'ati nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiba akhlaqika wa kasra nafsil ammarati bis-su'i fatuba laka summa tuba laka. Walaqad sadaqa man qala syi'ran sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika bathihu. Alhamdulillah, sudah kita baca. Mudah-mudahan apa yang saya baca Bapak langsung paham, jadi gak usah capek-capek. Insyaallah. Paham bacanya, rasa-rasanya kayaknya perlu dijelasin. Walaupun tulisannya sudah jelas, bacaannya sudah jelas, tapi arti dan maksud kayaknya belum jelas, belum aman kayaknya. Kam min layalin ahyaitaha. Kam, berapa banyak, min layalin, dari malam-malam. Lail jamannya layal. Berapa banyak dari waktu malam dan malam, ahyaitaha, kamu hidupkan malam tersebut, bitikraril ilmi, Masya Allah, kamu mengulang ilmu, belajar lagi. Berapa habis waktumu untuk membaca Al-Quran yang kamu baca, sholat lagi, zikir lagi, terus. Bagus atau tidak? Bagus kan? Surahnya bagus. Apa surah? Gambarannya bagus. Siapa yang tidak bagus? Semua akan bilang bagus. Antum duduk berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus, luar biasa. Al-Quran yang kau baca berjam-jam, luar biasa, bagus. Antum sholat, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mutala'atil kutub, antum bisa mutala'ah, mengulang pelajaran yang sudah pernah dipelajari. Kitab-kitab dibuka lagi, kemudian dibaca. Bagus. Wa haramta ala nafsika an-naum. Subhanallah. Dan kamu haramkan, arti kamu haramkan, kamu tinggalkan ala nafsika an-naum. Kamu gak mau tidur karena kamu ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, munajat, dengan segala semua perbuatan baik yang kamu lakukan, tuangkan di malam tersebut. Bagus, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau yang bisa seperti ini, bagus, nikmat, cakep. Nah, yang kita perlu perbaiki nih, la a'lamu, saya tidak tahu dari yang apa antum lakukan tersebut, maka al-ba'ith, ini yang penting, ba'ith, yang antum pemicunya apa? Ba'ith, antum bisa melakukan itu apa? Untuk apa? Namanya ba'ith.
Antum bisa bangun malam gara-gara apa? Antum sholat malam itu untuk apa? Untuk pangkat? Untuk usaha? Untuk rezeki? Untuk duit? Ini yang ditanyakan, saya tidak tahu. Antum bisa melakukan yang luar biasa itu, pemicunya apa? Niatnya apa kalau bahasa gampangnya? Kan semua orang bangun bagus, tapi yang membuat antum bisa bangun itu di otaknya apa sih? Ini yang terpenting. Kalaulah kita sudah bangun bertahun-tahun, kemudian dengan niat yang kurang baik hanya untuk dunia, perbaiki tinggal. Perbaiki niat, bukan berarti harus ditinggalkan amalannya. Amalannya sudah bagus. Amalannya sudah bagus. Yang perlu ditata lagi ba'ith. Pemicu antum bisa bangun itu apa sih? Niat antum bisa bangun itu untuk apa? Kok bisa bangun? Amalannya udah cakep. Baca Quran malam bagus atau tidak? Baca Waqiah bagus enggak? Bagus. Dan Rasulullah SAW baca. Para sahabat pun baca Waqiah. Maka dikatakan, ya Rasul, aku tidak takut. Aku dan keluarga aku terlalu miskin, gak takut setelah setiap malam aku baca Waqiah. Jadi apa? Yang terpenting yang harus kita perbaiki namanya apa? Ba'ith. Pemicunya, niatnya. Apa aja untuk lagi? Usaha lagi. Karir di kantor lagi. Yang sudah mulai digoyang. Sudah mulai terusik. Ada teman yang baru yang luar biasa dipercaya lagi. Merasa tersaingi. Maka butuh power lagi. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi apa? Namanya al-ba'ith. Buat Bapak, ada dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Ghazali, ada bahasa begini. Wadawim ala hadha tertib. Wadawim ala hadha tertib. Dawim. Apa dawim? Dawamkan. Biasakan. Istiqomahkan. Susunan kebaikan-kebaikan yang sudah antum susun dalam hidup antum. Sampai hari ini antum bisa istiqamah, kata beliau, wadawim ala hadzal tertib. Lanjutkan susunan tersebut. Bapak yang sudah terbiasa bangun sebelum subuh dari dulu, maka dawim, lanjutkan terus. Istiqomahkan terus. Kalau Bapak sudah terbiasa kemudian dan setelah mulai tahajud, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah sampai datang waktu subuh, dawim, jangan tinggalkan, lanjutkan terus. Kalau Bapak sudah terbiasa dari rumah kemudian salat sunnatul fajar, salat sunnatul fajar Nabi di rumah, karena rumah Nabi dengan masjid berdampingan, maka Nabi tidak pernah salat sunnah fajar di masjid, di rumah. Selesai baru berangkat ke masjid. Kalau Bapak sudah terbiasa seperti itu, dawim, lanjutkan terus. Kalau sudah Bapak sudah dari mulai muda sampai hari ini, atau yang baru sudah baru 2-3 tahun, alhamdulillah bisa istiqomah berjamaah, tidak pernah tinggal, dawim, lanjutkan susunan tersebut. Sampai kapan wahai imam? Baqiyata umrik,
sampai sisa umurmu selesai. Mati. Di sisa umurmu itu yang sudah kamu susun kebaikan-kebaikan, maka lanjutkan istiqomahkan, jaga sampai sisa umur habis. Fa in syaqqa 'alaika al-mudawamah. Kalau kamu sudah mulai terasa berat untuk menjaga istiqomah, kalau kamu sudah mulai merasa agak sulit menjaga istiqomah, fasbir, maka sabar dalam menjaga istiqomah, karena istiqomah itu berat. Karena istiqomah itu tidak mudah. Godaan setan luar biasa. Antum kalau sholat di rumah, sholat sunnah itu mudah atau sulit? Mana lebih gampang, sholat sunnah di masjid apa di rumah? Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, mana lebih afdal, sholat di masjid atau sholat di rumah untuk sholat sunnah? Kata Rasulullah SAW, perbandingan sholat sunnah di rumah dengan sholat sunnah di masjid seperti perbandingan sholat fardu dengan sholat sunnah. Oh, jauh. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sholat kemudian di masjid, kata Rasulullah, jangan lupakan bagian rumahmu. Jangan lupakan bagian rumahmu. Berikan cahaya rumahmu, muliakan rumahmu dengan sholat sunnah. Penting itu. Makanya rumah kok kita gelap, nggak pernah ada bagian sholat sunnah, semua di masjid. Burem, hitam putih TV zaman tahun 70. Jatah perempuan di rumah, Ustaz. Yang perempuan, yang sunnah di rumah. Jatah perempuan di rumah sholatnya. Iya, kalau pada sholatnya jarang pada. Yang perempuan sholat tetap nggak tepat waktu. Jarang, masya Allah. Perempuan yang masya Allah tuh jarang. Sholat bukan nggak sholat nggak pernah tinggal. Tapi untuk tepat waktunya jarang. Entar. Lebih suka duduk dulu. Lebih suka dengan yang lain dulu. Mohon maaf, nggak tinggal. Alhamdulillah 5 waktu istri kita ada. Tapi untuk yang tepat waktu itu jarang. Tapi kalau ngaji insya Allah nggak, mudah-mudahan harus dirubah. Karena sudah berumur semua. Karena istri kita sudah generasi wal asri. Sudah senja. Iya, sudah satu kaki sudah dikubur, Pak. Iya, sudah hatta zurtumul maqabir, tinggal lagi sampai kubur kita. Hatta zurtumul maqabir, kubur. Oh, bahasa Arab. Iya, maqabir. Ternyata kubur ada di Quran. Maqabir, hatta zurtumul maqabir, kubur. Jelas. Berat nggak istiqomah? Berat. Solusinya doanya ada nggak? Paksain. Makanya tadi itu kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, paksain. Kama sabral maridi ala mararatid dawa, sebagaimana orang sakit memaksakan minum obat pahit, dipaksain. Kenapa? Intidharan li syifa, karena yang sakit pengen sembuh. Obat mana sih yang enak? Air. Obat. Kenapa diminum? Dipaksain nggak? Kalau nggak dipaksain, nggak pahit. Apalagi ya Allah ya Allah. Apalagi sudah kena jantung, sampai mati kan? Minum obatnya kan? Diminum nggak? Kenapa nggak diminum? Mempertahankan hidup tuh. Pinter beliau nih. Iya. Oh, kasih air satu lagi 2. Karena ingin mempertahankan hidup, pengen sehat, Pak.
Pahit pun gak enak pun diminum. Paksain dia minum karena pengen sembuh. Antum paksakan karena nanti pengen senang di sana. Perjuangan gak ada dipaksa. Kalau gak dipaksain males. Makanya kita ngaji itu apa? Untuk menumbuhkan semangat ibadah. Yang mulai melemah, datang pengajian, cas lagi. Kalau enggak lemah terus kita dekat-dekat orang-orang soleh, biar terbangkit kesolehan kita dengan dekat orang soleh. Penting. Kalau enggak lemah terus kita. Melihat teman insya Allah semangat, kita juga akan ikut terbawa semangat. Semangat apa? Untuk semangat ibadah. Tadi tuh paksakan dirimu untuk terus melakukan istiqomahmu yang sudah terbangun. Dan paksakan lagi sebagaimana orang sakit memaksakan dirinya terus meminum pahitnya obat karena pengen sembuh. Kita pun pengen bahagia di sana. Karena kita ingin jadi orang pintar, orang pandai menurut versi Nabi Muhammad. Yang selalu menundukkan hawa nafsunya dan berbuat untuk persiapan kalau kita sudah mati. Itu orang pintar. Nafsu kita, ya Allah, pengen terus malas. Nafsu kita pengen duduk lagi lama, ngopi lagi. Itu kan duduknya kita, nafsu kita pengen begitu, berlama-lama untuk itu. Jelas ya? Jadi pagi ini poinnya namanya ba'ith, pemicu, sehingga antum bisa membaca Quran. Itu apa pemicunya? Antum terbangun malam itu apa yang membuat antum bisa bangun? Niatnya. Pertanyaan saya, adakah yang bangun di malam berlama-lama sehingga dia haramkan dirinya tidak tidur berjam-jam bermalam tiap malam? Ada enggak yang pemicunya kurang tepat? Ada enggak? Kata betul. Kalau bola kenapa bisa bangun? Apalagi sudah dari mulai penyisian di final, tim favorit yang main, kira-kira bangun enggak? Setel alarm 2. Karena nggak ingin terlewatkan, Pak. Karena ingin melihat bintangnya. Nah, kalau para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah, dia tidak ingin terlewatkan setiap malam karena ingin apa? Berdialog dengan Tuhannya. Masya Allah, indah mereka. Yang membuat semangat apa? Ingin terus bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pagi hari ini ayo perbaiki niat kita yang mungkin sampai hari ini belum tepat. Amalannya sudah bagus, kerjaannya sudah bagus, yang kurang bagus niatnya. Itu poinnya di situ, Pak. Maka dikatakan in kana, jikalau naila ingin mendapatkan, namanya naila. Oh, anak saya naila pengen dapat apa? Makanya naila itu ada belakangnya. Naila apa? Naila surur, ingin mendapatkan kebahagiaan. Naila zahra, ingin mendapatkan bagaimana seperti bunga yang terus bermekar, indah. Jangan naila doang. Anak bapak naila opo, Pak? Ya, minta, pengen apa? Ingin mendapatkan apa? Ingin menggapai apa? Naila itu menggapai. Maka disebut nailal autar, ingin mendapatkan tujuan. Nah, kita namanya nailal autar, nailal maksud. Dari siapa? In kana naila, jikalau bangunmu, jikalau bermalam-malam kamu ibadah dan sebagainya, naila, untuk mendapatkan aradid dunia, kesenangan dunia. Ya Allah,
Terus sholat pangkat ya Allah, pangkat ya Allah, fulus ya Allah, fulus lagi ya Allah, fulus ya fulus. Ya laris ya Allah, dagang laris ya Allah, laris. Itu namanya apa? Aradid dunia. Namanya aradid yang sudah dijamin sama Allah. Yang sudah dijamin sama Allah. Yang sudah dijamin sama Allah, antum bangun hanya untuk yang sudah dijamin lagi. Ada nggak kira-kira yang begini? Fulus ya Allah, fulus. Ya Allah, tender ya Allah, tender. Ya Allah, dia bangun untuk tender. Kenapa Pak Bos? Miliaran ini depan mata. Kalau kalah kita rugi besar ini. Jadi bangunnya itu namanya baisnya tender. Ada nggak yang bangun seperti ini? Bangun untuk tender, ada nggak? Kenapa antum bangun? Ujian ini. Kalau nggak lulus anak bahaya. Pembangun antum bisa bangun itu cuma pengen ujian. Pengen dapat kerja. Pengen lulus. Yang SMP bangun malam. Bangun nak, biar lulus nak. Udah lulus, selesai nak bangunnya nak. Oh, udah selesai. Kadang-kadang kita itu nyuruh bangun anak kita karena ada tuh ya. Berarti pemicunya kita bisa bangun itu. Kenapa? Nanti kita lihat ini. Ini kita lihat ini. Itu ranahnya Allah. Sampai kita lihat. Dikatakan kalau bangunmu hanya untuk mendapatkan aradid dunia, kesenangan dunia saja. Wajadba untuk menarik hutamiha. Hutam. Semua gemerlap dunia ini. Namanya hutam. Antum ingin mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan itu. Wa tahsil manasibiha, ingin mendapatkan menghasilkan manasib, pangkat, jabatan, namanya manasib. Manasib, antum ingin jabatan. Kalau andai bangunmu hanya untuk dunia, gemerlap dunia, kesenangan dunia, pangkat di dunia, wal mubaha, pengen berbangga-banggaan, namanya mubaha. Alal akran, dengan teman-teman. Oh, anak kalau bangun jam nggak ditanya, ngantuk sih. Lanjut aneh. Tiap malam udah 23 tahun aneh begini. Dalam hati agak nanya Ji. Itu untuk mubaha, hanya untuk bangga-bangga dengan akron, dengan teman-teman. Kalau antum tujuan hanya untuk panjang-panjangan jenggot, kemudian makin lihat dong. Salah niat. Karena ini hanya sunnah, bukan untuk bangga-banggaan. Kalau antum hitam hanya untuk dibilang ahli sujud, buang sujud hitamnya. Jelas bisa juga Pak. Atau karpetnya mungkin keras. Ya enggak, bagaimana enggak hitam, nyelosot. Ininya plastik. Ya hitam Pak. Paham? Bukan tahatus binikmat itu tadi. Tahatus binikmat yang tadi itu bukan begitu. Yang cerita sama temannya gitu. Ustaz, bukan kata hadis bin ni'mah. Itu rawan Pak. Rawan, anak saingan anaknya Pak. Ngomong sendiri. Iya, orang Bapak ngantuk Pak. Lanjut. Ya, saya kalau jam 1 gak bisa tidur saya. Sampai pagi. 23 tahun nih Ji. 23 tahun. Bukan sombong nih, bukan sombong kan. Itu yang bahaya bahasanya. Sambil bangun-bangunin di WA gitu. Itu Pak, saya bilang itu kembali namanya baifnya, niatnya, pemicunya.
Mohon maaf seringkali saya mohon maaf, kita kalau ya Allah hebat banget Bapak ini jam 2 sudah bangun ya. Kita sudah langsung wow. Kita kemudian ketemu Bapak, saya lihat setelah itu jam 2 udah bangun terus. Gini Bapak. Biasa Ji. Itu mulai terbang itu. Iya, kalau kata orang Jakarta mulai mangkak, Pak. Apa mangkak, Pak? Kepala sudah besar itu. Helm biasa pakai udah nggak muat XL. Apa? Saya udah mulai besar, Pak. Nah itu pemicunya, Pak. Bais. Makanya kata ulama para salaf-salaf itu ad-dafn, kulul dafn. Pendam, sembunyikan semua kebaikanmu. Lebih aman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan nilai sedekahmu dengan disebut-sebut. Raya itu. Granit, aneh itu. Kalau nggak Anda beli granit, itu keramiknya jelek ya Allah. Anda dari Itali, wah sombong nih, aneh. Itu yang kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan nilai sedekahmu dengan kamu terus sebut lagi. Jelas ya? Tahadus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagus tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah apa? Antum tahadus bin ni'mah, punya baju baru, antum pakai sujud, tahadus bin ni'mah. Pertama kali baju yang antum pakai baru yang mahal langsung dipakai buat sholat. Kan jarang. Biasanya tampil buat pesta. Kondangan pertama kali untuk manusia. Coba dipakai baju baru, jas yang mahal beli di Perancis itu, pakai buat salat malam. Tahadus bin ni'mah. Untuk mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku jas mahal. Pertama aku langsung setor kepada Engkau ya Allah, aku pakai untuk salat malam. Itu bagus. Itu tahadus bin ni'mah. Punya mobil, keluarin pakai. Anda takut sombong, mobil mahal, jangan pakai. Allah kasih nikmat. Tapi awas, buang sifat kesombonganmu. Kadang-kadang maaf, kita kalau sudah pakai mobil bagus kan lupa. Lewat tetangga ditutup. Klasonal, peng, siapa aja? Gelap. Itu Pak. Emang nggak boleh pakai baju bagus? Emang tidak boleh pakai sendal sepatu mahal? Boleh. Dan itu yang dikatakan ya Rasulullah, si fulan pakai baju bagus, sendal sepatunya bagus. Kata Allah, innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal. Senang sama yang indah, sama yang bagus. Boleh, nggak dilarang sama agama. Yang tidak boleh kalau itu semua sombong kamu pakainya. Pamer hanya itu kan baisnya, tujuannya untuk apa, niatnya. Kalau sombong, nah itu yang bahaya buat kita. Iblis yang sudah berada di surga terlempar dari surga, kenapa? Sombong. Antum yang belum di surga pengen masuk surga, kalau sombong, iblis pun dibuang dari surga gara-gara sombong. Lah antum belum masuk surga udah sombong. Dia enggak bakal. Maka kata Nabi apa? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Kalau antum masih ada sombong, mithqala dzarratin min kibrin, kecil seperti biji sawi ada kesombongan, akan mencegah dirimu dari surga. Enggak bisa. Yang sudah di surganya keluar kok. Tereliminasi kok. Iya. Nah kita belum masuk, udah sombong. Jauh Pak. Inti punya apa? Bukankah sebagian karena Allah? Antum sukses kaya bukan karena Allah. Maka beruntung
Beruntung yang punya memberi karena Allah. Yang beruntung bisa ibadah karena Allah. Beruntung yang bisa baca Quran karena Allah. Beruntung yang punya suara bagus. Ji ada takut sombong. Jangan tunjukkan tahadus binikmah suaramu azan. Agar apa? Agar semua yang dari rumah bisa keluar mendengar suara indah azanmu. Boleh. Ji ngaji ji. Ada takut sombong. Yang enggak tahadus binikmah, ente punya suara bagus. Ngaji bagus. Karena orang seneng bagus. Itu bagus. Jadi kembali apa? Ba'ith, pemicunya apa? Niatnya apa? Sampai sini jelas. Ya. Yang dilarang apa? Mubahah. Hanya untuk bangga-banggaan. Antum berbuat baik apa tadi? Ingin tadi tuh aradid dunya wa jadbah hutamiyah wa tahsil manasibiyah. Ingin pangkat, ingin mengumpulkan gemerlap dunia, ingin mendapatkan kesenangan dunia. Antum berbuat itu, maka dikatakan apa di sini? Wal amthal dan semacamnya. Fawailun laka summa wailun laka. Maka celaka kamu. Kemudian celaka sudah. Ditutup dengan fawailun laka summa wailun laka. Maka celaka dan celakalah kamu kalau niatmu kebaikan hanya untuk itu yang sudah dijamin oleh Allah. Bahkan kamu tidak punya kebisaan apapun, kamu rezeki kamu dapat kok. Waktu bapak masih bayi dalam perut ibu, bapak punya bisa apa? Pintar, sekolah apa bapak? Makan enggak? Dikasih rezeki Allah. Bapak nggak punya belum sekolah, nggak punya tangan, belum bisa apa-apa. Tapi Allah lupakan rezeki bapak sampai kok. Kebagian bapak sampai itu ada semua. Masih di perut. Yang ibu pun nggak bisa kasih makan. Tapi Allah tidak lupakan rezeki bapak ketika bapak masih di rahim ibu. Kenapa? Karena kita belum lahir pun udah ada. Namun kita tidak tahu saja yang membuat kita bingung. Jelas ya? Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanya atau kita lanjut dulu? Ya. Namanya kan satu keluarga, suami istri. Ya. Istrinya berbuat baik tapi suami yang ceritakan itu ngaruh ke ini. Ya. Bukan pribadinya orang tua ini orang baik. Kalau orang lainnya masih kayak kita satu rumah itu masih bahaya, Pak. Tapi kalau saya menceritakan kebaikan Bapak kepada orang, boleh. Itulah kebaikan. Masya Allah, Pak. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau. Kenapa? Masya Allah. Sama orang baik banget. Sama orang gak pernah ngomongin. Sama orang mulutnya baik. Ini jadi mudah-mudahan saya bisa kayak dia. Boleh. Tapi jangan kita menceritakan biografi kita. Kalau saya nih, wah itu. Terakhir apa? Ana. Terakhir, ana rabbukumul a'la. Saya tua. Itu Firaun. Ana. Terakhir apa? Ana rabbukumul a'la. Ngaku jadi Tuhan. Firaun. Jelas Pak? Kalau masih ana atau lebih jangan. Kalau orang lain kita boleh. Untuk apa? Tujuannya agar kita dan yang mendengarkan cerita kita bisa seperti beliau. Bisa untuk motivasi. Menyebutkan kebaikan-kebaikan orang untuk itu. Tapi kalau sekali lagi, kalau orangnya sudah mati, maka kata Nabi sebutkan kebaikannya. Kalau orang sudah mati, sebutkan kebaikannya dan tutup keburukannya. Wa kuffu an masawihim. Kata Nabi, kalau orang sudah mati, sebutkan kebaikannya dan tutup keburukannya. Karena siapa sih yang tidak punya keburukan waktu hidup? Biarkan keburukan almarhum dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Pak? Itu rawan juga, Pak. Karena masih menyangkut istri kita. Mah, tadi aku sebutkan kamu, Mah. Bagus, Pak, lanjut, Pak. Iya. Aku didukung sama bininya. Lanjut, Pak. Bapak suami memang the best. Begitu, Pak. Jelas ya? Lanjut dikit lagi. Wa in kana qasduka fihi.
Kalau tujuanmu di dalam kebaikan-kebaikan tadi yang di atas untuk namanya ihya, menghidupkan syariatin Nabi sallallahu, menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Antum ingin mengikuti pola hidup Nabi Muhammad. Antum ingin mengikuti teladannya Nabi Muhammad. Karena Nabi seperti itu. Nabi bangun malam. Nabi dengan salah sunnahnya, Nabi dengan Qur'annya. Tapi Nabi semuanya mencontohkan apa? Lillahi ta'ala. Itu saja. Kalau antum bangun malamnya dan kebaikan, antum ihya, ingin mengikuti, menteladani, menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad, baru cakep. Jangan, berarti apa? Bukan ditinggal kebaikannya, tetapi tinggal meluruskan niatnya saja. Yang sudah ada kebaikan-kebaikan itu terus lakukan. Niat yang belum tepat luruskan. Mudah-mudahan insya Allah menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nasi sudah mulai dikipas-kipasin. Jangan sampai kesian ibu-ibunya ngipasin lama. Ya. Jangan nanggung, Pak. Yang nanggung itu enak, Pak. Ya. Orang kelamaan makan seenak apapun jadi gak enak, Pak, kalau kebanyakan. Oh iya Ustaz, iya. Ustaz pengen pinter aja. Oh iyalah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi, Pak, ya. Dalam keadaan di tempat yang baik, dengan kesempatan yang baik, dengan langkah-langkah yang baik, dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Pertanyaannya bulan depan, Pak. Oh iya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.